Oke, selamat datang kembali teman-teman ke Back End Bootcamp untuk week 6. Jadi hari ini kita akan belajar MongoDB ya. Jadi apa sih yang akan kita belajar hari ini? Pertama kita akan belajar apa itu MongoDB, terus bagaimana cara install MongoDB-nya, sama kita akan coba lakukan CRUD operations dan aggregation juga dengan MongoDB. Jadi pertama kita mulai dulu sih. Ini apa sih itu MongoDB? MongoDB adalah salah satu jenis database NoSQL di mana MongoDB itu menyimpan datanya menggunakan dokumen dengan format JSON yang berbeda dengan database jenis SQL yang menyimpan datanya menggunakan relasi tabel. Kan minggu lalu kalian belajar ya MySQL. Nah, kalau MySQL kan database jenis SQL. Nah, kali ini kita akan belajar database yang lain, yaitu MongoDB. Yang jenis database itu NoSQL. Nah, terus NoSQL itu apa? Nah, jadi si database NoSQL itu atau kepanjangannya itu Not Only SQL, ada database yang tidak berbentuk tabel dan penyimpanan datanya berbeda dengan tabel relasional seperti yang terdapat pada database SQL. Nah, terus si NoSQL database ini juga terdapat berbagai jenis-jenis ya, yaitu pertama ada Key Value Pair Based Database, contohnya itu Redis dan Memcache. Terus ada Document Based Database, contohnya MongoDB. Terus ada White Column Database, contohnya Cassandra dan Hbase. Terus ada Graph Based Database, contohnya Neo4j dan Infinite Graph. Nah, terus di sini sih ada beberapa istilah yang terdapat pada MongoDB yang kayak database, collection, fields, dokumen, terus embedded dan reference. Terus nanti pas jelasnya aku sampai bandingin sama yang di SQL. Misal collection yang di MongoDB tuh kalau bisa di MySQL tuh kayak apanya gitu, nanti aku sampai jelasin. Udah buka SamSDL, bisa sampai kasih contoh juga. Nah, jadi pertama database ya. Ini kita pertama buka dulu aja sih. Ini kan kemarin mesti kalian pakai ini ya, PHP MyAdmin ya. Ini, ntar dulu aku nyalain. Nah, pertama ada database. Database itu merupakan wadah dan struktur penyimpanan berupa collection. Jadi kisah database di MongoDB itu sama ya, kayak database di MySQL. Misalnya contohnya tuh kayak yang kayak gini, kayak Laravel terus database-nya gitu. Nah, itu dia masih sama. Yang database nanti isi ada tabel-tabelnya itu, kalau di MongoDB database sama kok. Nah, terus di MongoDB ada yang namanya tuh collection. Jadi itu merupakan tempat kumpulan informasi data yang berbentuk dokumen. Jika di SQL collection itu seperti tabelnya. Jadi kalau misalnya di MySQL kan ada tabel, di database ada tabel ya. Misalnya contoh books, categories, details gitu. Nah, kalau di MongoDB itu nanti namanya collection, bukan table. Beda. Tapi ya anggap aja kalau misal collection di MongoDB itu sama kayak tabelnya di MySQL. Nah, terus ada yang namanya field. Field pada MongoDB itu seperti kolom yang terdapat di tabel-tabel di SQL. Jadi di collection itu ada field-field. Contoh kalau misalnya di tabel kan ada field, misalnya di ini tabel book nih. Di fieldnya misalnya ada ID, terus ada kategori ID, ada title. Berarti nanti kalau misalnya kita bikin di MongoDB, itu berarti nanti dia ada collection, misal collection books gitu. Nih collection books, terus nanti ada fieldnya yang mana nih? Fieldnya itu yang ini, yang kolomnya nih. ID, kategori ID, title. Nanti ini jadi fieldnya. Kalau misalnya kita bikin bikin ini di MongoDB. Terus ada juga yang namanya dokumen. Dokumen itu merupakan satuan unit data terkecil dalam MongoDB. Jika dia scale, dokumen itu seperti recordnya. Kalau record itu kayak apa? Yang ini nih. Kayak masing-masing satu datanya, misal satu, terus nih yang reverse engineered ini. Terus ada dua gitu, ID 2, balance actuating capability. Nah, kalau misalnya di MongoDB berarti ini kayak dokumen-dokumen tuh yang ini nih, yang satu ini, yang satu row-nya gitu, data-datanya. Kalau misalnya di SQL kan record, kalau misalnya di MongoDB berarti itu namanya dokumen. Nah, terus ada yang kedua, terus ada ini ya, embedded dan reference dokumen. Jadi ini dia itu merupakan dua pendekatan oleh MongoDB untuk membentuk relasi seperti yang terdapat pada SQL, menggunakan primary key dan foreign key untuk menghubungkan dua tabel. Kan kalau misalnya di MySQL ada itu ya, ngubungin dua database. Misal contoh nanti si book nyimpen si ID-nya, kan si book ini kan dia punya foreign key ya, kategori ID yang dari si kategori ini. Kan biar buat bentuk relasinya gitu. Nah, di MongoDB juga bisa. Bedanya dia nggak pakai primary key sama foreign key kayak gini. Dia pakainya itu nanti ada namanya embedded document atau reference document. Paling nanti aku bikin contohnya deh di bentuk datanya kayak gimana. Ya pertama kita
pengen coba yang reference dokumen dulu deh. Jadi reference dokumen itu apa? Dia itu di mana satu dokumen akan disis ini kebalik. Nah, di reference dokumen ini di mana satu collection akan menyimpan ID dari collection lainnya pada sebuah field. Jadi ya mirip kayak primary key, foreign key sih kalau misalnya reference dokumen. Jadi nanti kita coba kalau misalkan kita coba bikin contohnya deh. Kan kayak tadi sebelumnya MongoDB kan dia simpan datanya itu dalam bentuk itu ya, dokumen dalam format JSON. Jadi kita coba bikin JSON di sini. Misalnya reference dokumen, reference dokumen. Misalnya anggapnya kita bikin kayak ada pesanan sama pelanggannya gitu deh. .json gitu. Nah, terus kita bikin nanti ya, ini yang apa aja, ini yang eh, pelanggannya gitu, customer. Nah, misalnya kita bikin itunya dulu ya, customernya dulu. Di JSON itu ya kayak objek sih bisa bilang ada atribut-atributnya. Jadi misalnya ini pertama ada ID nih, misalnya kita bikin ID 3 gitu. Terus ada nama, ini kita bikin customernya dulu ya. Terus nanti kita akan reference di pesanannya, di ordernya. Ini ada name, terus misal kasih nama apa aja, misal kasih nama saya gitu. Nah, terus misalnya kita simpan emailnya gitu, email pelanggannya. Misalnya at, terus misalnya ada, kan biasa kalau misalnya kita mesti kita simpan alamatnya juga ya, alamat customernya gitu biar bisa dianterin, maka misalnya pesanan bisa dianterin misalnya kota Jakarta gitu. Terus misalnya kita bikin customernya nggak cuma satu, misalnya ada dua gitu, misalnya satu lagi ini ID-nya 4 gitu. Nah, ini dia sama juga punya name juga, terus misalnya namanya William, terus ada email William at gmail.com gitu misalnya. Terus dia juga punya alamat gitu, alamatnya misalnya di Bandung gitu. Nah, terus kita sekarang bikin pesanan, nanti si pesanan si ordernya ini dia bakal nyimpen ID-nya si customer. Jadi ini namanya reference dokumen nih. Kan reference dokumen itu ya, eh, dia satu collection akan menyimpan ID dari collection lainnya pada sebuah field. Jadi ini kan collection ya namanya. Ini kan dia collection terus nih ada di collectionnya punya dua dokumen. Yang pertama yang ini, terus ini yang kedua. Nanti si collection yang order ini dia bakal nyimpen ID-nya dari collection di sini. Dia bakal nyimpen si customer ID-nya gitu sebagai referensi. Maka namanya reference dokumen. Nah, jadi kayak gini nanti bentuknya. Ini misalnya ada ID dari pesanannya ya, misalnya dia ID-nya 15 gitu. Terus ada total harganya. Hmm, misalnya 15.000 gitu pesanannya. Terus misalnya pesanannya masih ada statusnya gitu, misalnya lagi disiapin preparing. Nah, ini dia nanti kayak gini nih, reference-nya tuh kayak dia bakal nyimpan ID dari collection yang satunya lagi. Dia bakal nyimpan ID-nya customer gitu. Jadi kayak gini. Misalnya nih yang pesanan yang direferensi ke customer yang punya ID 3 berarti yang ini. Terus misalnya ada pesanan lain, contohnya ID lah, ada ID lah. Ini ID pesanan lagi. Misalnya ada total price sama kayak yang sebelumnya. Misalnya ini 50.000 gitu. Terus ini statusnya tuh lagi dianterin. Terus ada customer ID. Misalnya dia ngereferensin si customer yang ID 4 nih, si William. Nah, terus anggapnya misal, dan dia di satu collection bisa ada banyak dokumen yang ngereferensi ke satu itu ya collection yang lain gitu. Misalnya si customer 3 nanti dia bisa punya dua pesanan di sini. Berarti dia direferensi dua kali itu bisa. Jadi kayak gini. Kayak gini nih. Misalnya kita bikin sama total price, terus ini misalnya 25.000 gitu.
Ini statusnya udah selesai gitu, completed. Ini customer ID, terus ada customer ID lagi, terus nih 3. Nah ini bisa-bisa aja nih. Jadi di satu collection, misalnya collection order, dia punya dua dokumen tuh atau lebih yang referensinya tuh ke dokumen yang sama gitu yang di collection lain. Ini sama, jadi dia sama-sama ngereferensi ke customer ID 3. Ini kan anggap aja kayak si si customer 3 ini dia udah pesen 2 kali gitu. Gitu masih bisa. Nah, terus ada yang namanya ada embedded dokumen ya. Nah, embedded dokumen itu di mana satu dokumen akan disisipkan ke dalam dokumen yang satunya lagi. Jadi kok ini kan kita referensiin ya. Ini bisa aja si pesannya kita masukin gitu ke customernya. Jadi di dalam dokumen customer atau dalam objek customer itu dia ada objek pesanan gitu kayak dokumen dalam dokumen gitu. Itu bisa. Di misalnya ini kita bikin file baru lagi embedded document.json gitu. Jadi kira-kira bentuknya bakal kayak gini. Misalnya kita bikin lagi si customernya. Ini customernya dulu ya. ID misalnya 3 yang tadi. Terus kita kasih name ya sama kayak tadi lah. Terus ada emailnya. Terus dia juga nyimpan alamatnya gitu. Nah, di sini tuh dia bisa kayak gini nanti. Jadi dia kalau misalnya sebelumnya kan si customernya itu ID-nya kan direferensi sama si si order ya, si pesanan. Nah, nanti bisa aja kalau misalnya embedded dia nggak direferensin tapi nanti si pesannya dimasukin ke customernya kan soalnya customernya yang punya pesanannya ya. Dia nanti dimasukin kayak gini. Tuh. Jadi kayak gini nih. Statusnya preparing. Jadi kayak gini. Jadi si pesanan itu ada di dalam dokumen customernya. Ini embedded namanya. Terus misalnya kalau satu lagi ya nih si ini yang 25.000 itu. Nih, nanti kayak gini nih. Completed. Jadi kayak gini. Jadi nanti kan sesuai namanya embedded ya berarti ya si ordernya gitu berarti nanti dimasukin ke si punya customer. Terus kalau misalnya kita mau bikin yang satunya lagi nih anggapnya yang si William berarti dia kayak gini nih. ID-nya tadi kan dia 4. Terus namanya ya William. Terus dia punya email itu william@gmail.com. Ya alamatnya dia Bandung tadi ya. Terus kita bikin pesanannya. Oh, pesanannya kayak array ya bentuknya. Soalnya kan dia bisa punya banyak pesanan ya. Jadi Kiki nanti bentuknya nih. Jadi kalau bisa reference dia nanti ngereferensin ID dari collection lain gitu. Misalnya dia ngereferensi ke customer ID dari collection. Misalnya kak namanya nanti collection customers. Ini collection orders dia ngereferensin gitu. Kalau misalnya di embedded nanti si ordernya langsung dimasukin aja. Dia dia nggak perlu ngereferensin lagi. Dia langsung dimasukin ordernya ke si customer. Soalnya customernya kan yang punya ordernya. Untuk nanti misalnya pilih pakai yang mana sih itu tergantung dari uh, kebutuhan sih. Nah, terus paling kita langsung coba install MongoDB-nya aja ya. Ini ada link downloadnya. Paling nanti aku taruh di description juga. Uh, terus kalian coba masuk aja ke link ini. Hmm. Nah, nanti ini ada nih yang MongoDB Community Server. Kalian pencetnya download nih kayak gini. Tapi aku udah download sih. Paling nanti aku install ulang buat nunjukin tahap instalasinya. Jadi misal kalian udah selesai download nih, terus muncul di downloads. Mesin yang namanya ini nih yang MongoDB window yang WS ini. Ini mesti kalau kalian dapat yang ini nih.
Nah, terus kalian jalanin aja. Nah, ini pertama kalian next aja. Terus ini ya accept terms and agreements-nya dari mereka. Ini di klik dulu ya. Terus di next lagi. Nah, terus ini kalian pilih yang complete aja. Terus ini kalian next aja, biarin default aja. Nah, terus ini bebas sih. Ini optional nih install MongoDB Kompas, tapi aku nggak install deh. Tapi kalau kayak mau install udah aku pengen aku coba sekalian eh nggak usah deh, nih nggak usah. Ini next aja, terus nih install. Nah, itu kalian nunggu nih ya, nih ya saya terus kalian tunggu sampai selesai dulu sih. Nah, kalau kalian udah selesai install, nanti kalian cek aja, kalian buka terus ke drive C kalian, ke program files, terus ke ya, nanti muncul nama MongoDB nih, kalian pencet, terus kalian pencet lagi yang server, terus nanti ada versinya kalian pencet lagi, terus kalian pencet lagi ke bin. Nah, ini lokasinya kalian kalian kopas dulu aja, soalnya kita nanti bakal mainin MongoDB-nya pakai command line. Jadi kalian buka command prompt kalian, ini kalian buka ini. Nah, terus kalian pencet CD, terus kalian kopas aja yang tadi kalian copy. Yang dari sini, dari pad-nya kalian copy itu, terus kalian enter. Nah, buat jalannya pertama kalian buat nyalain MongoDB-nya kalian pakai command namanya mongo. Nah, tapi ini mestinya itu bakal error ya. Dia bakal shutdown. Soalnya, nah ini nih, alasan itu ini. Non-existent path data directory C DB not found. Jadi si MongoDB ini dia butuh folder buat nyimpen data-datanya kita nanti yang kita masukin kayak data database-nya, collection dokumen. Nah, kalau misalnya kalian pas kalian install pertama kali mesti itu nggak ada. Jadi kalian harus bikin dulu nih. Nanti kalau misalnya kalian coba nyari Mongo, mestinya gagal. Tuh, non-existent path data directory C DB not found. Nah, jadi kalian ke C aja. Terus ya, kalian bikin folder di sini, folder data. Nah, terus kalian bikin masuk ke folder data, terus kalian bikin namanya DB. Nah, sesuai yang diminta sama si itunya. Nah, habis itu kalian coba jalanin komannya ulang lagi ya mongo d tuh mongo. Nah, kalau kayak gini udah jalan nih. Terus kalian tinggal buka komen prompt satunya lagi. Terus kalian pergi ke lokasi file yang tadi ya, kalian copy yang ini nih, yang bukan kayak ini. Kayak program files terus ke MongoDB, server version terus bin. Nah, ini kalian copy path-nya terus kalian kopas aja nih. Jadi kalian pencet pertama kalian CD dulu ya, atau ini CD itu change directory ya. Terus dia kalian kopas path-nya aja. Nah, terus kita buat ituin MongoDB kita sekarang pakai namanya Mongo. Nah, ini buat nyalain Mongo shell-nya biar nanti kita bisa masukin komen pakai command line. Nah, kalau sudah jalan nih bakal muncul kayak gini nih. Nah, ini kalian langsung aja misalnya mau ngecek gitu. Ini show DBS gitu. Nah, ini udah jalan nih. Ini udah jalan. Nah, terus sekarang kita coba aja ya. Langsung. Ini kan instalasi udah nih. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke CRUD operations. Jadi pertama, kalau misalnya kita mau lakukan CRUD kan berarti otomatis kita harus bikin database-nya dulu ya. Nah, untuk membuat database-nya kita menggunakan command berikut nih. Use database name. Ini command-nya nih. Jadi use terus kita masukin nama database-nya mau apa. Misalnya kita use belajar gitu. Nah, kayak gini. Nah, tuh dia langsung kode switch to DB belajar berarti udah nih, udah bener. Nah, terus kalau misalnya kalian mau lihat nih semua database di MongoDB ada apa aja, kita menggunakan komen berikut nama show DBS. Ini kayak gini. Tuh. Tadi kalau kalian lihat ini belum muncul ya DB belajarnya. Jadi si MongoDB ini pas kita pakai use
belajar itu dia aslinya belum dibikin, belum benar-benar dibikin. Soalnya dia bikinnya itu pas kita udah bikin collection gitu, udah bikin tabelnya lah anggap aja. Jadi kalau misalnya kita belum belum bikinin collection, dia belum benar-benar dibikin gitu. Soalnya kan masih kosong ya, jadi ngapain dibikin. Jadi ya dia nunggu kita sampai kita bikin collection, terus baru nanti database-nya baru beneran dibikin. Terus nah, sekarang kita masuk dulu nih ke database-nya. Nih, jadi pada MongoDB, database itu memiliki beberapa metode. Nah, nanti metodenya itu bisa kita pakai buat bikin collection atau buat ngecek status keadaan database-nya gimana gitu. Pertama kita coba bikin collection dulu. Nah, buat bikin collection nih, eh, sintaksnya tuh kayak gini nih, db.createCollection, terus nama collectionnya. Terus kita eh, maksudnya sebagai string ya, kita kasih yang tanda petik ini terus baru namanya. Jadi kayak gini nih, misalnya kita db.createCollection, ini kita anggapnya mau bikin collection, namanya itu students gitu, kumpulan murid-murid. Collection, terus nih buka kurung, tanda petik, jangan lupa students, terus tanda petik lagi tutup kurung, kayak gini. Nah, tuh, dia udah kebikin nih, udah oke, satu berarti udah berhasil ke collection. Terus kalau misalnya kayak mau lihat show DBS, sudah baru muncul tuh yang belajar. Soalnya kan udah ada isi kan, gagal udah ada isi baru dibikin beneran sama MongoDB-nya. Nah, habis kita create collection, terus nanti ada juga namanya get collection names. Ini digunakan untuk mendapatkan semua nama collection yang terdapat di database-nya. Jadi misalnya udah ada database apa aja nanti muncul di sini nih. Misalnya kita coba pakai db.getCollectionNames ya, kita pakai db.getCollectionNames. Entar. Jangan lupa buka kurung tutup kurungnya. Tuh, dia ada nama susun. Kalau misalnya kita anggapnya kita bikin collection lain deh, misalnya kayak collections teachers gitu, guru. Nanti dia juga muncul. Get collection names. Tuh dia muncul. Ini dia muncul semua collection ada apa aja. Nah, selain itu di database juga ada metode seperti berikut nih. Misal db.getName. Ini digunakan untuk mendapatkan nama database kita. Ini buat ngecek gitu kita lagi di database yang di mana, bisa dipakai buat ngecek kita lagi di database yang mana. Tuh. Misalnya kalau misalnya kalian pindah gitu misalnya ke week 6 tuh ada namanya week 6. Nah, kalian db.getName, kalian tahu tuh kalian sekarang ada di db week 6. Jadi sekarang kita balik aja. Misalnya kalian ngecek gitu kalian sekarang ada di DB mana ya, dan kalian ada di DB namanya database belajar gitu. Nah, terus ada juga komen yaitu db.stats. Ini digunakan untuk mendapatkan data statistik mengenai database kita. Misalnya db.stats. Tuh, jadi kayak misalnya DB belajar udah ada 2 collection gitu, terus ini objeknya masih kosong kan, soalnya kita baru bikin collectionnya doang, belum masukin data apa-apa. Ini kalian bisa lihat nih ukuran database-nya udah berapa gitu. Nah, terus terakhir di database ada namanya drop database. Ini di command digunakan untuk melihat database kita. Nah, yang dia aja tuh database yang sekarang ya. Jadi misal kalian lagi ada di database belajar. Kalau misal kalian jalanin si drop database, nanti si database belajar hilang. Oh, terus ada command juga buat ngecek database sekarang nggak harus pakai get name doang ya, ada namanya commandnya db gini doang. Dia langsung juga ngeprint database-nya sekarang namanya apa. Misalnya kita mau pindah ke week 6 gitu. Nah, kita mau lihat si week 6 ini. Udah, jadi pertama kan kita ngecek nih, kita udah di DB week 6 belum? Masuknya komen namanya DB. Nah, terus kalian langsung kalau sama drop, langsung aja nih masukin db.drop database. Ntar ini pengen sampai show DBS dulu ya, buat show DBS dulu, buat kasih lihat database-nya ada apa aja. Nanti si week 6 hilang nih abis kita drop database. db.drop database. Tuh, terus kalian show DBS lagi buat kasih lihat semua database. Tuh week 6 udah nggak ada, udah kita lihat. Ya, terus ini kan kita tadi bekas di week 6 ya, terus kan kita pindah ke belajar. Nah,
Sekarang kita udah di database belajar yang sebelumnya kita bikin. Terus selain si database ini, juga ada namanya nih collection. Jadi di collection tuh dia punya metode-metode juga. Nah, metode-metode collection ini yang bakal kita pakai nih untuk melakukan operation kayak insert dokumen, terus kita misalnya mau update dokumen juga bisa, delete dokumennya. Nah, itu sama get beberapa dokumen gitu buat ngambil data-data dari database-nya itu kita juga pakai metode lewat collection. Ya, pertama kita akan coba insert dokumen dulu ya, kita masukin data baru gitu. Nah, untuk masukin si data dokumen barunya, kita pakai command ini db.collection.insert dokumen. Nah, si collectionnya itu nanti kita ganti ya sama nama collection kita. Kan tadi kita ada collection student sama teachers ya, berarti nanti kita ganti di sini. Misal contohnya db.students.insert, terus kita masukin di dokumennya. Nah, ini kita coba masukin banyak data aja deh. Sekarang kita coba masukin ini nih. Kita coba masukin 4 data. DB, data DB terus nama collectionnya kan students ya, berarti students pakai S. Terus dot insert. Nah, dokumennya itu kan tadi bentuknya kayak JSON ya, yaitu JavaScript Notation Object. Berarti dia kayak objek gitu. Ya, ini ada misalnya kita kasih nama propertinya, terus ini value-nya apa gitu, nilainya misalnya Jody gitu. Misalnya di DB student kita simpan nama, terus nomor telepon, umur mungkin sama nilai gitu. Misalnya fontnya misalnya 081 123 123 gitu. Nah, terus saya ada umur juga misalnya 20. Terus ada juga kita simpan skornya, misal skornya berapa, mungkin 90 gitu. Nah, habis kita sudah selesai nih, masukin kan dokumennya ya, yang objek ini nih. Nah, terus kita tutup kurung, jangan lupa. Ini enter aja. Nah, kalau udah ada result satu berarti udah berhasil nih. Nih, terus kita masukin data-data yang lain. Kita masukin lagi, misalnya kita masukin siapa ya? Misalnya kita masukin si William. Terus kita masukin nomor teleponnya juga. Misalnya 081 321 321. Terus dia masukin age-nya gitu, misalnya umurnya si William udah 21 gitu, skornya mungkin dia 100. Nah, kayak gini. Terus kita juga masukin yang lain gitu, misalnya siapa ya? Mungkin Kurniadi gitu. Kita kalau misalnya kalian di pas di SQL kan kalian masuknya harus sama semua ya. Misal di satu table semuanya, misal table ini ada kolom ID, kategori, title, tuh semuanya objeknya harus punya kan si ID, kategori, title gitu. Kalau misalnya di MongoDB ini kalian agak fleksibel ya. Jadi kalian kalau misalnya kalian nggak masuk ini si font, misal si fontnya nih nggak ada nih si Kurniadi, dia nggak masukin data font, jadi ini bisa kita ilangin gitu. Jadi nanti kayak gini hasilnya, jadi bisa nggak kita masukin, misalnya H20. Nah, ini bisa kayak gini. Si MongoDB-nya nggak bakal komplain, nggak bakal muncul error. Tuh, aman. Tapi ini kurang disaranin sih, soalnya nanti kasihan orang backend-nya ya. Nanti dia kalau misalnya ngambil data, misal mau tampilin semua data gitu, misal ada nama, di profilnya nama, terus nanti phone number-nya apa. Ini nanti dia pas coba ambil si phone number-nya ini, nanti nggak ada nih. Ini bisa nyebabin error sih. Misalkan kita nanti bakal coba akses properti yang nggak ada ya. Nah, itu kan nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya kayak mau misalnya ada kolom atau field yang kosong, kalian kasih nilai nol aja, jangan dihilangin fieldnya. Jadi kan kayak gini aja nanti. Misalnya student insert, misalnya name-nya siapa, misalnya Dodo gitu. Terus kalian masukin font. Nah, ini kalian kasih nol aja. Font 20 nih kayak gini aja. Kalau misalnya emang data nggak ada, jangan dihilangin fieldnya. Nah, terus nanti soalnya kasih orang biasanya nanti harus validasi terus. Ini terus kalian kasih skor, misalnya skornya dia 80 gitu. Terus H-nya 20 juga deh. Nah, ini skornya kasih 100 aja. Nah, itu kayak gini. Ini kalian berarti kita udah berhasil insert 4 data ya.
Nah, habis insert terus juga ada yang namanya itu, ini kan insert berarti kita create-nya ya, C baru C-nya. Terus kalau syaratnya itu atau get, ini ada namanya nih find nih. Jadi ini db.collection.find terus nih query-nya. Ini digunakan untuk mencari dokumen dari sebuah collection yang sesuai dengan query yang kita berikan. Nanti kita kasih query misalnya kita cari berdasarkan namanya gitu atau skornya itu bisa. Ini contohnya gini nih. Ehm, Misal kita coba cari semua student yang skornya 100 gitu. Berarti db.students.find saya skor sek 2. Ini kalian misal mau cari skor 100 berarti kalian db.students.find buka kurung terus buka kurung awal terus masukin nih atributnya apa terus nilainya berapa yang mau dicari. Misal kita cari semua student yang punya atribut skor dan nilai 100 gitu. Jadi kayak gini. Kayak masukin nanti ya balikin tuh semua data-datanya. Kayak yang 100 ada si William, Kurniadi, sama si Dodo ya. Nah, terus ini kan dia nyari semuanya yang skornya 100 gitu. Terus misal kita kalau misalnya mau ambil semuanya gimana gitu, nggak usah kasih query, kayak ngambil semuanya ya, semuanya ada di database-nya. Nah, kalau gitu kan tinggal db.students.find. Kayak gini aja. Nggak usah dikasih query. Tuh dia nanti dia balikin semuanya. Kalau misalnya kalian kasih query itu anggap sih kayak kalian, kalau misalnya di MySQL tuh kayak kalian misalnya select all terus from students kan berarti. Nah, terus nanti kalau misalnya kalian kasih query itu kayak kalian kasih where-nya gitu, misal where-nya skor sampai dengan 100 gitu. Ini sama kayak gitu. Kalau misalnya kalian pakai find doang yang ini berarti kalian kayak nggak kasih where sama sekali, jadi kayak gini doang. Tuh ini kan kayak berarti ambil semua data ya. Nah, terus selain bisa ambil semua data, kalian juga bisa ambil satu data doang gitu. Misalnya ada juga yang kayak gini students.find one. Nah, ini dia cuma baikin satu data doang. Walaupun kalau misalnya kalian kasih query yang ngasilnya tuh banyak gitu. Kan bisa kalau 100 ya. Jika ada tiga nih. Kalau misalnya kalian pakai find one, dia nanti coba baikin satu doang. Dan yang dibaikin tuh satu yang pertama. Yang ketemu duluan siapa. Berarti otomatis nanti dia bakal ketemu si William duluan. Jadi kayak gini. Bisa score 100. Nih, DB find one score 100. Kok kayak gini. Tuh dia baikin si William. Yang sisanya nggak dibalikin. Soalnya kan kita cuma find one. Nyari satu aja. Jadi coba balikin satu doang. Walaupun misalnya si query-nya nemu banyak nih. Yang dibalikin tetap cuma satu. Soalnya find one. Nah, terus ada juga yang namanya itu db.collection count. Terus ada query-nya. Ini digunakan untuk mencari tahu jumlah dokumen yang sesuai dengan query yang kita berikan. Bisa kita mau cari tahu nih di database di tabel students kita yang punya nilai 100 ya, berapa, yang punya nilai 90 berapa. Nah, itu kita bisa misalnya kita masukin nama collection lagi, terus count count terus kita masukin misalnya skor 100 gitu. Nah, dia bakal balikin jumlahnya. Tuh ada tiga kan soalnya. Ini ya ada tiga. Kita kayak gini deh, biar lebih gampang nih kita bersihin. Ya. Misalnya kita baikin semuanya dulu deh. Ini kan ada empat ya, ada empat students. Misal kita mau cari tahu yang 100 siapa. Berarti mesti dia baikin tiga kan, soalnya yang 100 cuma tiga ini doang. Berarti kayak gini, db.students.count. Terus kita masukin query-nya. Query-nya berarti kan yang skor 100 gitu. Tuh, tiga. Terus misal kalian mau cari yang 90, kan yang 90 cuma satu ya. Ini berarti kan db.student.count skor 90. Terus dia coba bikin satu. Nah, terus yang kalian bisa itu nggak cuma skor ya, yang semua atribut bisa jadi query sih. Misal kalian mau cari misalnya students dot find one, cari yang namanya misalnya si William gitu, kita cari si William. Jadi kayak gini, name jangan lupa kurung awal dulu, terus name William.
Tuh. Jadi semua atribut di sini bisa kita jadiin buat query. Nah, oh, terus yang kalian masukin nggak harus cuma satu atribut doang sih. Kalian bisa masukin yang lain gitu. Misalnya kalian db.students.find, terus kalian bisa mau nyari eh apa ya? Oh, kayak mau nyari student yang nilainya 100, umurnya 20. Berarti dia akan balikin cuma si dua ini ya, Kunyadi sama Dodo. William enggak, soalnya dia umurnya udah 21. Berarti kalian bisa masukin langsung skor 900, terus koma, kayak kalian pas insertnya aja gitu. Ini kan kayak objek ya, berarti kan atribut terus value, terus misalnya kalian mau cari berdasarkan satu atribut lagi, kalian kasih koma aja. Misalnya age 20 gini. Tuh dia baikin si Kunai sama si Dodo doang. Si Williamnya enggak, soalnya dia age-nya udah 21. Jadi kalian bisa masukin atributnya bisa lebih dari satu. Nah, terus tadi kan udah ya, berarti sekarang si ini nih. Ada collection update. Nah, ini command digunakan untuk mengupdate sebuah dokumen pada sebuah collection sesuai dengan query update dan options yang kita berikan. Jadi nanti parameter dia ada 3 sih. Ada query, terus update, terus options. Tapi yang option ini optional. Bisa kalian, nggak harus kalian kasih sih. Ini kita coba aja. Hmm, ya. Nah, untuk update itu sebenarnya bisa dua ya. Pertama, kita bisa update dokumennya, kayak kita modify gitu. Misal skornya kita ganti. Misalnya nanti si Kurniadi aku ganti jadi skornya jadi 70 gitu. Kita modify atau kita override dokumennya. Kayak diganti secara total gitu. Itu bisa. Jadi ini dia bergantung sama si update parameternya yang ini nih. Bergantung yang kita masukin ke sini apa nanti bisa hasil bisa bisa dua nih. Bisa dia modify doang, dia ganti atributnya, atau dia bisa override secara total gitu. Diganti sama dokumen yang lain. Itu bisa. Di pertama kita coba yang modify dulu ya. Nah, untuk modify, agar modify kita harus kasih namanya update operator expression di MongoDB. Jadi kayak gini nih. Hmm, db peta db.students.update db.students.update, terus kita masukin pertama query-nya, misalnya kita mau cari yang siapa ya, oh gini deh, mungkin kita ya si Kunyadi, terus name, enggak kita atur si Dodo dulu aja. Pengen yang aku override pengen yang ini aja. Soalnya kan fontnya nggak ada, nanti aku sampai munculin ada font juga gitu. Diganti sama dokumen yang ada font. Berarti aku ituin Dodo aja sekarang. Dodo, terus nah ini query-nya. Terus kita masukin nih si update parameternya sekarang. Eh kita buka kurung dulu. Terus kita masukin update operator operation expression-nya. Jadi kita kasih dollar terus set. Ini si update operator expression, dollar set terus titik dua. Kita buka kurung kurawal lagi. Nah, ini baru nih yang nilai yang mau diganti apa? Misalnya kita mau ganti skornya, kita turunin gitu jadi 80. Nah, kayak gini. Terus kasih tutup kurungnya di akhirnya. Tuh. Dia ke modified. Jadi nanti db.students.find, bisa kita find semuanya. Kita ambil semuanya, tuh dia si Dodo nilainya jadi 80 sekarang. Nah, terus kalau misalnya kita kasih yang satu lagi, kan tadi ada modify sama satu lagi itu override ya, dihapus kayak ditulis ulang gitu. Nah, ke override itu berarti kalau kita mau override, kita kasih dokumen, jangan kita kasih update expression kayak gini. Jadi kita kasih db.students.update. Misalnya kita kasih yang nama si Kunyadi. Ini Gunung Kurawa jangan lupa. Terus nih baru kita kasih dokumen, misalnya name, bisa kita ganti siapa ya, misalnya Vincent gitu.
Skornya kita kasih 80 juga. Terus age bisa 20, umurnya 20, terus fontnya 081 456 kayak gini. Tutup kurung. Ya, itu benar. Nah, ini dari tadi aku belum pakai option ya. Ini Mas, kan option to option nanti aku kasih lihat yang option tuh buat apa. Ini kita jalan aja tuh. Dia ke modify lagi terus bisa kita lihat. Ini bakal ke override si Kurniadinya. Tuh, di Kurniadi udah nggak ada kan. Dia kayak dihapus terus ditulis ulang gitu. Ditulis ulang sama si buat si Vincent dengan skor 80, H20 sama font. Jadi udah beda ya. Kan sebelumnya ini terus kalau misalnya kita pakai yang override punya yang kita langsung masukin dokumen, nanti hasil kayak gini. Kayak dibikin dokumen baru. Terus kalau misalnya kita pakai yang ini, yang update operator expression, dia kayak dimodify doang. Jadi nanti skornya jadi 80. Tapi semua sisa masih dodo, fontnya masih 0, terus H-nya juga masih 20. Nah, terus kalau misalnya kita mau pakai option, jadi kayak gini. Pengen aku bedain, kasih tahu dulu optionnya buat apa. Misalnya, kalau kita DB don't fight kan, dia skornya 80. Yang skor ada 80 itu ada 2 orang ya. Nah, kalau misalnya kita anggap kita update berdasarkan skornya, kan mesti dia kena 2 ya. Soalnya yang punya skor itu ada yang punya skor 80. Misalnya kita update dengan query skor 80. Misalnya kita ganti nilainya jadi 85 gitu. Ya, dolar. Ini kita modify ya, jangan di override. Eh, skor 85. Ini kita belum kasih opsi apapun ya. Nah, kok kayak gini, dia cuma update satu doang. Padahal skornya yang 80 tuh kena 2 nih. Kan ada dua student ya yang punya skor 80. Bisa kita pakai ini yang terupdate cuma satu doang, si Vincent yang paling atas yang pertama. Nah, tuh. Yang kita tampilin semuanya. Tuh yang ke-update cuma si Vincent si Dodo enggak. Kalau misalnya kita mau update semuanya gitu, ini itu kita baru pakai optionnya. Jadi misalnya db.students, misalnya kita coba update semua yang punya umur 20, nilainya jadi 100 gitu. Bisa di 100-in semuanya. Jadi kayak gini, skor lagi. Edge misalnya Edge 20. Terus kita masukin dollar set skor 100. Kayak gini. Nah, jangan. Nah, terus kita masukin optionnya. Nah, optionnya juga pakai kurung kerawa juga. Kayak kita masukin objek. Terus optionnya itu namanya multi. Multi, terus tik 2 terus kayak gini. Kalau kayak gini nanti ya update semuanya nih. Kalau sebelumnya kita query yang dapat cuma satu ya, walaupun yang match itu misalnya ada 2 siswa nih 80, tapi yang update cuma tetap satu. Kalau misalnya kita kasih multi true kayak gini, nanti yang semua yang kena query-nya H20, misal si Jordi, si Vincent sama si Dodo semuanya bakal update semua. Tuh, db.students.find. Itu kena semua, skor aja 100 semuanya, skor 100, skor 100, skor 100 tuh. Ini konsep kita kasih multi true, jadi kita kasih optionnya multi true ini. Terus ada yang lain sih sebenarnya optionnya. Tapi yang mesti yang bakal sini pakai paling cuma yang multi true doang. Terus sekarang kita coba remove ya. Jadi sebelum remove kita coba masukin data lebih banyak lagi deh, biar yang bisa kita pakai buat latihan remove-nya lebih enak gitu. Jadi kita masukin data-data dulu. db.students.insert. Yes. Kita masukin data dulu. Siapa ya? Misalnya name Jonathan gitu. Dia punya skor misalnya 70. Font
081777777 gitu. Terus ada H umurnya masih 21. Nah, terus kita masukin data lagi. Misalnya kita kasih nama Leander. Skornya juga 70 juga. Fontnya misalnya 08188888. H-nya juga misalnya H-nya 19 dia. Terus kita masukin lagi data. Students.insert. Misalnya kita masukin si namanya itu sekarang Raymond gitu. Skornya kita kasih 70 juga. Fontnya 08155555. H-nya 19 juga. Nah, jadi kita masing-masing kita baru nih coba remove. Nih, buat remove dokumen, kayak ngapus dokumennya gitu, kayak di delete. Ini kita pakai command ini, db.nama collectionnya, remove, terus query yang mau di remove apa aja, terus options. Dia juga ada options kayak si update. Ini digunakan untuk menghapus dokumen sesuai query yang kita berikan. Jadi kayak gini, misalnya kita mau remove siapa ya? Nah, bisa kita mau remove yang nilainya 70. Ini aku langsung ini aku pertama tampilin semuanya dulu. Nah, ini kan udah banyak ya datanya. Nah, jadi kita pertama coba pakai yang ada optionnya dulu ya. Soalnya, ya oke, aku jelasin apa. Pertama kita score 70. Nah, terus di optionnya kalian kasih dulu just one. Ini buat apa sih just one ini? Jadi secara default kalau misalnya kita nggak kasih option, remove itu dia delete semuanya yang sesuai sama query-nya. Dia delete semuanya. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai just one ini, berarti nanti semuanya bakal dilihat nih si Jonathan, Leander, Raymond bakal hilang semua. Kalau misalnya kita pakai just one, dia cuma dilihat yang pertama doang, berarti si Jonathan yang kan soalnya dia kan nyari nih, dia baca terus ketemu skor 70 si Jonathan, berarti yang ke remove cuma Jonathan doang. Soalnya kita kasih option just one sama true. Jadi cuma satu yang di remove. Ini kita jalanin db terus kita coba cari tampilin semuanya. Tuh, yang kehapus cuma Jonathan doang. Si Leander Raymond enggak. Tapi kalau misalnya kita nggak kasih options, ini kita cuma kasih query-nya doang. Ya, kayak gini berarti. Ini berarti kan jasonnya secara default false ya. Jadi dia bakal hapus semua yang sesuai sama query-nya. Berarti ini si Leander sama si Raymond dua-duanya bakal hapus. Bukan cuma yang pertama, tapi dua-duanya. Semuanya yang skornya 70. Tuh, db.students.find. Tuh, si Leander Raymond hilang dua-duanya. Jadi kalau misalnya kayak mau remove satu doang, kasih aja option just one true. Kalau misalnya kayak mau remove semuanya, yang sesuai query-nya udah hilangin. Nggak usah kasih option langsung aja. Nanti dia bakal hapus semua. Nah, itu untuk grid operations. Terus ada juga namanya itu aggregations. Nah, aggregation itu apa? Aggregation itu dia kayak mengelompokkan data-data dari beberapa dokumen, terus lalu dapat melakukan beberapa operasi pada data yang dikelompokkan tersebut untuk mendapatkan satu nilai. Misalnya average, buat cari average, sum, min, dan max gitu. Nah, eh, contohnya itu misalnya kita punya sebuah kelas gitu, terus semuanya punya nilai-nilai kan. Nah, kita bisa cari nih rata-rata nilai dari kelas itu berapa gitu. Nah, itu pakai aggregation. Jadi nanti bakal dikelompokin semua dokumennya berdasarkan satu satu atribut lah. Misalnya atributnya sama kelas A gitu. Dan dia dikelompokin terus nanti dihitungin nilainya gitu semuanya. Jadi satu nilai doang. Yaitu bisa average atau mungkin total nilainya berapa gitu, yang minimal yang paling kecil siapa, max paling besar siapa, itu bisa. Namanya pakai aggregation. Nah, paling untuk aggregation pertama sih kita pakai yang students lagi, tapi kita hapus dulu deh. Nah, kalau misalnya remove itu kalian bisa hapus semuanya ya. Kalian bisa nggak usah kasih query kayak gini. Remove, terus kalian kasih kurung kerawa kosong aja gitu. Ini kan berarti dia bakal match semuanya, terus bakal dilihat semua. Tuh.
Pas kita student define konsol-konsolnya udah kehapus semua. Nah, langsung kita pertama kita kasih isi data-data dulu ya buat yang dipakai buat aggregation-nya. Biar nanti kelihatan gitu aggregation buat apa. Pertama kita input kita masukin 10 data aja db.student.insert. Misalnya jadi terus kita kasih kelas deh. Nah, dia kelas A gitu. H-nya H lagi score itu 90. Nah, kita masukin data lagi. Misalnya kita si Kevin masuk dan dia kelasnya B. Nanti kita bakal lakukan aggregation-nya berdasarkan kelasnya. Misalnya kita cari rata-rata kelas A berapa gitu nilainya. Totalnya nilainya berapa, yang paling kecil siapa di kelas itu, yang paling besar berapa skornya. Ini sini kita kasih skor misalnya 90 juga. Terus kita masukin lagi db.students.insert render. Render kita masukin dia misalnya kelas C gitu. Skornya 85. Di students.insert misalnya kita masukin si William dan kelas A juga skornya 100 gitu. Terus kita masukin juga si Kurniadi. Ini dia misalnya dia kelas B dengan skor 80 gitu. Terus DB kita masukin lagi, kita masukin 10. Kita masukin siapa lagi? Jonathan lagi. Dia kelas C. Skornya dia 100. Terus kita masukin lagi. Jonathan Raymond. Dia kelas A. Skornya 88 gitu. Terus kita masukin lagi ya sampai 10 biar gampang. Eh, 85 skornya. Ini misalnya tinggal dua insert lagi sih. Kita masukin siapa lagi ya? Joseph itu misalnya. Kelasnya dia C dan skor 70. Terus kita masukin lagi. Albert. Nah, ini udah 10 sih mestinya. dp.students.count. Ya, udah 10 ya. Udah 10 data. Nah, jadi kita coba nih lakukan aggregate. Pertama, untuk melakukan aggregate operation, sintaksnya itu ada seperti berikut. db, terus nama collectionnya, terus aggregate operationnya. Nah, pertama kita coba lakukan average dulu ya, itu nyari rata-rata. Yang kita bakal coba cari rata-rata skor. Kita bakal cari rata-rata skor dari setiap kelas gitu. Ini aggregate kayak pakai group by sama having gitu sih kalau nggak salah di MySQL yang kalian belajar minggu lalu. Jadi untuk melakukan aggregate operation average itu buat cari rata-rata nilai kelasnya. Jadi pertama db nama collectionnya dot aggregate. Nah terus nih kita masukin nih operasinya. Operasi aggregate yang pertama kita buka kurung siku-siku dulu kayak gini. Terus kita buka kurung kerawal. Terus kita masukin nama $group.
Nah, grupnya itu kita kasih titik 2, terus kurung kurawal lagi. Nah, pertama kita masukin namanya nih slash, ini underscore ID. Nah, yang kita masukin ke sini itu dia di grup berdasarkan apa? Kita kan mau grup berdasarkan kelas ya, berarti kita masukin dolar kelas. Di dolar nama atributnya. Ini kita slash ID underscore ID ini tuh buat nge-install kita grupnya tuh berdasarkan apa? Nih kita grup berdasarkan kelasnya. Berarti kita masukin ID titik 2 terus dolar terus baru nama atributnya itu kelas. Nah, habis itu kita koma terus nih kita masukin nih nama atribut bebas. Misal kita mau cari average ya, berarti average underscore score gitu. Terus titik 2. Nah, kita masukin nama operasinya itu kan kita mau average ya, berarti ada nama operasi aggregate operation itu AVG average. Terus kita masukin titik 2, kita kasih petik kayak gini terus kasih dolar. Nah, ini yang mau rata-ratain tuh atribut yang mana? Berarti kan skor ya kita maunya. Ini berarti kayak gini. Hasilnya kayak gini. Kita enter tuh di rata-ratain semuanya. Berarti kelas C itu ada average score-nya 85 rata-ratanya. Kelas B itu rata-ratanya 85, terus kelas A rata-ratanya itu 88,25. Ini udah average score-nya. Bisa kita kalkulatorin pasti benar sih. Nah, selain average itu aggregate juga ada sum, total gitu. Operasi kurang lebih sama, beda nanti ininya bakal diganti nih, operationnya apa. Jadi kita langsung aja db.students.aggregate, terus buka kurung, sikus kurung, buka kurung siku-siku, buka kurung kerawal, dolar, grup, titik 2, buka kurung lagi, underscore ID. Nah, ini kita masukin ya, kita masih grupnya berdasarkan si kelas. Terus kita kasih misalnya, kita namanya sum score gitu, total skornya. Terus kita kasih operasinya itu sum, dolar sum, terus mau ditotalin apanya, itu skor. Kayak gini. Terus kita tutup semua, buka kurung yang kita bikin tadi, kita tutup semua. Terus kayak gini. Nah, ya tuh. Dia udah kesam semua. Udah ketotalin semua nilainya. Di total nilai A itu 353, total nilai C 255, terus total nilai B juga 255. Nah, terus selain sum itu juga ada namanya max ya. Dia buat cari nilai tertinggi di kelompoknya. Jadi nanti kita kelompokin semuanya gitu berdasarkan kelasnya. Terus kita cari tahu nilai tertingginya itu berapa. Ini sama juga students aggregate dollar group. Ini seperti biasa ID ini kita kasih yang kita mau grupnya berdasarkan apa ya, kan berdasarkan kelas ya. Terus kita kasih max score gitu. Nah, di sini kita masukin dolar, nama berarti kan operasinya, yaitu operasi itu max, dolar max berarti. Nah, terus kita masukin variabelnya yang mau dicari tahu maxnya siapa ya, si score. Kayak gini. Tuh. Di kelas akan tertinggi 100 ya si William. Terus kalau misalnya di C itu tertingginya itu 100 juga si Jonathan. Kalau si B yang tertinggi cuma 90 si Kevin. Nah, terus kita juga bisa cari minnya nih. Minnya dia nilai terkecil di kelasnya siapa? Di db.students.aggregate. Ini kita pakai dollar group lagi, kita kelompokin. Kita kelompokinnya underscore ID itu buat kita kelompokinnya berdasarkan apa? Yaitu kita berdasarkan kelas lagi, terus kita kita minimal skornya siapa? Ini operasi min ya, bukan max. Terus kita kasih atribut yang dicari tahu minnya siapa. Terus kita tutup semua kurung-kurung yang kita buka tadi. Tuh, ini minnya. Kalau kelas C minimalnya itu dia 70 yang paling kecil ya di kelas C. Kalau dia ada 185, 70 yang paling kecil 70. Terus ada kelas A. Kelas A itu yang paling kecil itu 75. Kan ada 88, 75, 190 yang paling kecil 75. Terus ada kelas B ya. Kelas B yang paling kecil itu 80. Dia ada 85, 80 sama 90. Yang paling kecil 80. Nah, itu aggregate. Dia kayak ngelompokin
dokumen-dokumen terus dia nyari satu nilai gitu kayak misalnya rata-ratanya apa gitu. Jadi dikelompokin terus dia dilakukan operasi buat nyari satu nilai kayak rata-rata total min max itu bisa pakai aggregation. Nah, ini nah, untuk materi MongoDB itu aja sih. Ini kita ada seperti biasa form absensi, bisa kalian scan QR code-nya atau kalau misalnya lagi nggak bisa scan, kalian bisa masukin link ini nih. Ini saya tunggu ya sampai 56 lah. Nah, jadi ya sekian materi untuk week 6 backend untuk MongoDB. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga ya bermanfaat ilmunya. Dan terima kasih ya, thank you ya teman-teman udah nonton.